Lur, selamat datang di Ngidul Ngalebum Film Jadul. Sehat walafiat kabeh sedulur sekeluarga yo. Bali maneh ambek aku Icang Ginjel separuh seperti biasa sesuai beberapa requestan dari kalian. Kali ini kita akan mengidul film kriminal komedi yaitu Mad Money tahun 2008. Pasti kalian sudah rindu film perampokan di channel Album Film ya kan? Siapa tahu bisa jadi inspirasi. Mad Money bercerita tentang 3 orang karyawan bank yang berhasil nyolong miliaran dolar rusak tanpa terlacak sedikit pun. Bagaimana cara mereka merampok? Langsung kita gaskan pantun dari dulurku di Aceh, Cek Pi 02. Lucu juga namanya Cek Pi ya. Nging film lang tikae monggo sekejaken. Cek Pi, Cek Pi, Cek Pi. Bet Victoria never had this particular secret. Sepasang suami istri yaitu Bridget dan Don mengalami masalah keuangan yang sangat-sangat pelik. Hutangnya sampai 4 miliar lur, bahkan rumah mereka mau dijual. Kerjaan Don sudah sangat tidak produktif dan dia males mencari kerja baru. Sedangkan Bridget masih terus memikirkan gimana cara mereka dapat uang banyak. Berbagai pekerjaan dilamar tapi karena Bridget tidak memiliki skill yang mumpuni, gelar pendidikannya tidak diminati dan usianya terlalu sepuh, semua perusahaan selalu menolaknya. Sampai akhirnya Bridget dapat saran menjadi cleaning service di Bank Federal Cadangan. Fungsi dari bank ini adalah sebagai cadangan bank dan bisa mencetak uang kertas sendiri gitu ya. Setelah diterima kerja di sana, Bridget diajak office tour. Dia masuk ke ruang keamanan yang dipenuhi oleh banyak rekaman CCTV. Plong-plong, jelas ngelihat ada banyak banget tumpukan uang yang terus diawasi dengan sangat ketat. Setelah itu dia diantar ke tempat pemusnahan uang dolar yang rusak dengan petugas di sana bernama Nina. Wah, makin plong-plong. Bridget ngelihat uang-uang yang rusak dengan entengnya dihancurkan begitu saja, kan mending dia bawa pulang ya kan. We get the new bills from the mint. There goes your car. Worn out. Rencana iblisnya pun muncul di benaknya. Bridget langsung mencari tahu bagaimana pergerakan uang di Bank Federal Cadangan. Lalu saat membersihkan ruang keamanan, dia melihat petugas yang membawa kotak uang-uang rusak ke tempat pemusnahan. Setelah itu Bridget mulai mencari orang yang bisa diajak kerjasama dengan cara sok-sokan menjatuhkan uang. Dilihat nih lo reaksinya. Kalau orang tersebut ngaku uang itu miliknya, nah bisa diajak kerjasama nih ya kan. Tapi sayangnya pegawai-pegawai di sana selalu bersikap jujur. Lalu Bridget mendatangi Nina, si petugas penghancur uang, dan menanyakan apakah dia pernah terbersit pengen ngambil uang-uang rusak itu. Nina mengatakan jika dia tidak pernah berpikiran untuk nyolong. Lagi pula sistem pengamanan di sana sangat ketat dan tidak pernah kebobolan sama sekali. Bridget yang masih sangat ambisius mendatangi rumah Nina dan terus merayu agar dia mau kerjasama mencuri uang-uang rusak. Awalnya Nina tetap menolak, tapi karena teringat biaya pendidikan anaknya yang sangat mahal dan dia juga seorang janda, Nina pun akhirnya setuju. Tapi jika nanti terjadi apa-apa dengan anaknya, maka Bridget yang harus bertanggung jawab. Berikutnya mereka mendatangi petugas pengantar uang rusak yaitu Jackie yang kepribadiannya sangat-sangat ceroboh. Gak pakai mikir resiko apa yang bisa terjadi, Jackie langsung setuju dengan alasan dia sangat miskin. Agar tidak dicurigai, mereka akan berkomunikasi menggunakan gestur tubuh. Dan karena Jackie yang paling mengkhawatirkan, yang paling ceroboh, mereka berdua memperingati Jackie agar tidak membuat kekacauan. You mess up, it's over. Aksi pencolongan pun dimulai. Bridget membawa gembok yang sudah dia beli dan dimasukkan ke dalam sabuk besinya biar bisa melewati pemeriksaan. Cetit. Apa nih? Oh, sabuk besi. Ya udah lewat, aman ya kan? Setelah itu dia membersihkan ruangan kotak uang rusak yang masih kosong, lalu gemboknya diganti dengan yang sudah dia beli. Selanjutnya Bridget yang berpapasan dengan Jackie memberitahukan kode kotak yang tadi, yaitu 4937. Sekarang giliran Jackie yang mengambil kotak tersebut untuk diantar ke tempat pemusnahan. Sedangkan Nina mengambil gembok yang asli dengan kode kotak 4937 yang sudah ditulis oleh Bridget dan dibuang ke tempat sampah toilet. 4937. Right. Mine too. Di depan lift, Jackie membuka kotaknya dan menaruh cukup banyak uang di tong sampah, tentunya dengan angle yang tidak terlihat dari CCTV. Setelah kotak sampai di tempat pemusnahan, Nina membuka kotaknya, menyimpan gembok yang palsu, lalu menggantinya dengan gembok asli dan melanjutkan pekerjaan seperti biasanya. Dengan begitu pencurian mereka tidak akan bisa terlacak. Sedangkan Nina mengambil kresek sampah yang sudah berisi uang, dan uang-uang itulah yang nanti akan dibagi bertiga. Cara seperti inilah yang akan dilakukan
terus-menerus. Pekerjaan lancar, pencolongan sukses, tidak terdeteksi, dan tidak ada yang curiga sedikit pun. I bet Victoria never had this particular secret. I gotta get myself some boring underpants. Saat pulang kantor mereka harus bersikap serileks mungkin ya kan. Tapi uangnya Jackie yang ditaruh di sempak muncul dikit dong, plok. Bridget dan Nina pun langsung kode-kode naikin alis. Tapi Jackie nggak ngeh maksudnya apa. Nina pun terpaksa mengulur waktu basa-basi ngobrol sama security Barry. Dan kebetulan Barry juga naksir sama Nina. Lalu tiba-tiba kepala di sana bernama Glover datang. Bukan karena mencurigai sesuatu, tapi karena hanya mengambil ID card Bridget yang terjatuh. Jackie yang akhirnya sadar langsung memasukkan uangnya dan mereka pulang dengan selamat. Membawa total uang yaitu $91.000 atau setara dengan 1,3 miliar lur, luar biasa. $32,000. 31. 28. Give me the money, baby. There's the Bridget pun cerita ke Don jika mereka bertiga mencuri uang-uang rusak yang akan dimusnahkan. Jadi prinsipnya itu bukanlah mencuri melainkan mendaur ulang, kata Bridget. Jelas Don gak setuju karena itu adalah tindakan kejahatan besar. Tapi Bridget harus melakukan itu demi membayar semua hutang dan menyelamatkan rumah mereka yang akan dijual. Untuk mengamankan uangnya, Bridget akan mendepositkan ke bank. Tapi Don mewanti-wanti agar tidak menaruh uang lebih dari $10.000 agar tidak terlacak oleh pihak berwenang. Sedangkan Nina langsung memindahkan anaknya ke sekolah yang lebih baik. Can I pay you in crack? You can pay now for the full year. Oh. Setelah itu rutinitas nyolong dengan cara yang sama terus dilakukan. Rumah Bridget akhirnya berhasil diselamatkan dan semua hutangnya juga sudah lunas. Singkat cerita, 6 bulan kemudian, mereka semua berpesta sebagai rasa syukur atas kehidupan yang lebih baik bersama dengan pacar Jackie yaitu Bob. Awalnya mereka sepakat tidak akan mencuri lagi, tapi Bridget masih ingin melakukannya karena banyaknya kebutuhan dan keinginan yang belum terpenuhi. Nina pun mengatakan jika pencurian tidak bisa terlalu sering dilakukan, dan yang terpenting mereka semua tidak bisa berfoya-foya membeli apapun karena resikonya sangat besar dan nanti bisa terlacak. Jadi Nina ingin mereka memakai uangnya dengan bijak, dengan secukupnya, dan suatu saat nanti bisa pindah ke tempat lain untuk memulai kehidupan yang baru. Tetap aja Bridget yang maruk tidak bisa menahan gejolak kesultanannya dan membeli cincin seharga $62.000 nggak pakai mikir. Tapi Nina yang melihat cincin tersebut di kantor langsung membuangnya ke toilet. Setelah itu aksi pencurian kembali dilakukan, tapi Bridget sembrono lempar kunci gembok palsu ke Nina dan masuk ke saluran wastafel. Karena jam istirahat Nina sudah habis, dia harus balik kerja biar nggak mencurigakan, dan Bridget yang akan mengurus masalah perkuncian. Tapi karena Bridget terlalu lama di toilet, Glover yang curiga mendatanginya dan mengecek seisi toilet. Dengan cerdasnya Bridget marah-marah karena Glover nggak tahu gimana rasanya bersihin kloset bekas tiap hari, dan Glover pun pergi dari sana. Setelah itu Jackie diminta turun lagi ke lantai bawah untuk mengambil kunci serep gembok palsu, lalu memasukkannya ke dalam permen karet kunyahannya dan dilemparkan ke dalam lift biar nanti bisa diambil sama Bridget. I am married, asshole. Seriously, guys, I'm not your personal maid, alright? Di ruang pemusnahan, uang yang dihancurin udah habis dong, dan sekarang giliran kotak incaran mereka. Mana lagi diawasin sama Barry ya kan? Nina pun mengulur waktu dengan sok-sokan pegel badannya, tapi karena terlalu lama akhirnya dia membuka gembok palsu. Jelas tidak bisa karena kuncinya adalah kunci asli, dan Barry membantu membuka gembok tersebut. Untungnya Bridget yang datang tepat waktu langsung melemparkan kunci palsunya. Setelah gembok berhasil dibuka, tololnya Nina lupa ganti gembok dengan gembok yang asli, dan kunci aslinya masih keleweran di bawah. Harusnya kan nyantol di gemboknya kan lur kuncinya. Dan hal tersebut dilihat oleh Barry. Kan mampus. Security! Got it! Saat Nina pulang, Barry sudah menunggunya dan berhasil mergokin uang yang ditaruh di dalam BH-nya. Barry pun meminta Nina memberitahu teman-teman sekomplotannya untuk menghentikan tindakan kriminal tersebut. Bukannya kapok, tapi Bridget dan Jackie malah mengompori Nina untuk merayu Barry yang menyukainya. Siapa tahu Barry minat gabung ke tim mereka ya kan? Lagi pula Nina sudah tidak berhasil loleh selama 7 tahun lamanya.
Nina akhirnya datang ke rumah Barry, bukan dengan rayuan ingin aselole, tapi dengan tulus ingin mengenal Barry lebih jauh dan mengajaknya bergabung. Karena uangnya bisa dipakai untuk ibunya yang sakit. Setelah Bridget membantu meyakinkan Barry, dia akhirnya setuju tapi tidak mau beraselole dengan Nina. Karena menurutnya, Nina jauh lebih berharga dari sekedar beraselolean. Apa nggak kesemsem Nina mendengar perkataan lelaki yang sangat gentle seperti itu dan hubungan mereka pun semakin dekat. Maybe we could just start from scratch. Oh my God! Pencurian pun kembali dilanjutkan dan semua uang selalu disimpan di tempat yang tidak mudah terlacak. Nina akhirnya bisa membeli rumah baru, sedangkan Bob dan Jackie membeli motor dan camper van baru. Sampai suatu hari, seorang pemeriksa bank federal bernama Richard mendatangi Glover dan mengatakan jika banknya telah dicuri. Dia tahu kehidupan Bridget yang sangat mewah, padahal bekerja sebagai cleaning service. Richard juga sudah mengawasi kejanggalan tersebut 1 bulan lamanya. Tapi Glover yang merasa dituduh tanpa bukti yang jelas mengusir Richard keluar dari sana. Mereka semua akhirnya tahu jika pemeriksa bank federal mulai curiga, tapi Nina mencoba tenang karena tidak ada bukti kuat sama sekali. Sampai akhirnya Bob mengatakan jika dia sempat mengeluarkan uang lebih dari $10.000 untuk trading saham. Wah, jelas bakal kelacak ya kan, karena transaksi melebihi $10.000 akan secara otomatis dilaporkan ke pihak berwenang. Tapi Nina bilang jika transaksi Bob juga bukan bukti yang kuat, dan satu-satunya bukti kuat adalah banyaknya uang yang mereka simpan di rumah masing-masing. Maka dari itu, secepatnya semua uang itu harus segera dilenyapkan sebelum kepolisian menggerebek rumah mereka. Terlihat Bridget yang diam-diam mengambil bajunya dan pergi dari sana, sedangkan semua timnya yang baru mau kabur berhasil ditangkap oleh polisi. Hi. I don't suppose anyone's seen my wife. Prophet! Polisi pun menginterogasi dan bertanya bagaimana pencurian itu dilakukan. Tapi mereka semua selalu mengelak dan sok-sokan nggak tahu apa maksudnya polisi. Sedangkan Bridget ternyata tidak kabur begitu saja, melainkan pergi ke rumah tetangganya yang seorang pengacara bernama Bryce dan menyogok uang yang sangat banyak agar mau membantu kasusnya. Bryce pun langsung membela ke-6 kliennya dan mengatakan apakah ada bukti jelas bahwa klien-kliennya telah mencuri selama ini. Glover pun menjawab jika sistem bank federal cadangan sangat baik dan pengawasan ketat juga selalu dilakukan, maka dari itu tidak mungkin ada uang yang bisa dicuri. These women robbed your bank for 3 years without setting off a single alarm. Law against having money. Can you prove they stole it? To remove currency from our system. Mereka semua pun akhirnya dibebaskan, tapi dengan satu syarat, semua uang-uang yang masih tersisa akan disita karena asal-usul uang tersebut yang tidak jelas. Ke-6 pencuri itu pun akhirnya keluar dari kantor kepolisian dan memulai hidup kembali tanpa uang sepeser pun. Tapi 8 bulan kemudian, ketika mereka semua sudah benar-benar lepas dari pengawasan, setelah sekian lamanya, Bridget menemui Nina dan Jackie di sebuah bar seperti biasanya. Lalu Bridget mengajak mereka ke basement bar tersebut, di mana ternyata banyak sekali uang curian yang sudah disimpan di sana dan akan dibagi rata untuk mereka bertiga. You sneaky criminal bastard! I did it! I did it! Buyar, kerja jadi cleaning service di bank menarik juga. Gimana Lur, tertarik jadi cleaning service di bank? Mau? Kalau mau ayo kerja sama kita Lur. Makin gak jelas. Ya wes gitu dulu, aku Icang undur diri, matur nuwun dan seno untuk mencolong uang yang bukan milikmu. Bahasa yes untuk mencolong uang yang memang milikmu. Dan subscribe. Assalamualaikum.